Halo, selamat datang di tutorial belajar Microsoft Access. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, mencoba untuk membuat sebuah database sederhana menggunakan Microsoft Access, yaitu membuat data nilai siswa. Oke, adapun langkah-langkah yang akan dilalui nantinya yaitu yang nomor satu, membuat database baru. Yang kedua, membuat tabel. Yang ketiga, membuat query. Dan yang keempat, membuat form. Dan yang terakhir, membuat report. Oke. Untuk langkah yang pertama ini, caranya cukup mudah. Pertama, buka terlebih dahulu Microsoft Access dengan cara klik Start, kemudian pilih All Program, kemudian cari Microsoft Office dan Microsoft Office Access. Di sini saya menggunakan Office 2007. Mungkin dengan Office yang lainnya agak sedikit berbeda. Oke. Untuk yang 2007, cara membuat database baru yaitu bisa klik pada blank database. Kemudian di sini pada file name bisa diganti dengan nama file yang diinginkan. Misal di sini saya beri nama data nilai siswa. Oke, dan untuk lokasi penyimpanannya bisa dirubah melalui klik di sini di browse, klik, kemudian cari di mana kita ingin meletakkan hasilnya nanti. Data nilai siswa. Oke. Kemudian tekan create. Oke, cukup mudah bukan untuk membuat database baru di Microsoft Access. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat tabel, mendesain tabel. Caranya bisa pilih create, kemudian desain tabel desain, atau bisa juga di sini karena sudah ada tabel, atau kita close saja dulu. Untuk membuatnya pilih menu create, kemudian tabel desain. Di sini akan terlihat tampilan seperti ini. Mungkin kita buat yang sederhana saja. Yang pertama, saya buat nomor urut, tipenya teks, nama siswa, teks, nilai matematika, number, karena di sini akan mengolah angka, dan bahasa B Indo. Oh, tidak boleh menggunakan titik ternyata. Bahasa Indo kita beri number, bahasa Inggris kita kasih number, IPA kita kasih number. Ya, cukup seperti ini aja untuk mendesain tabelnya. Sedangkan di sini saya ingin menambahkan nomor urut sebagai primary key. Bisa tekan ini, kemudian pilih primary key. Oke. Setelah itu bisa di save. Dan nama tabel sendiri saya gunakan data nilai siswa. Oke. Tabel sudah selesai dibuat. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat sebuah query. Ini bisa ditutup dulu, ke kanan save, close. Untuk membuat query bisa kita klik pada create, kemudian query design, maka akan muncul seperti ini.
kita add saja data nilai siswa, close. Untuk kolom yang pertama saya akan menggunakan nomor urut, yang kedua nama siswa, yang ketiga matematika, bahasa Indo, bahasa Inggris, dan IPA. Untuk yang ini saya akan menambah sebuah field baru yang berjudul rata. Kita tinggal ketik letter rata kemudian titik 2, berarti rata-rata tersebut merupakan judul dari field yang ada di query. Kemudian dimasukkan langsung rumusnya, yaitu untuk mencari rata-rata maka jumlahkan dulu semua nilai-nilai yang ada di sini, kemudian dibagi berapa begini nilai yang ada, 1, 2, 3, 4 dibagi 4 dengan cara kurung buka. Untuk menjumlah sebuah field maka kita perlu menambahkan simbol seperti ini ya, kemudian ketik mat ditambah simbol buka B Indo, simbol tutup ditambah simbol buka B Inggris, simbol tutup ditambah IPA, kemudian kurung tutup, kemudian dibagi 4. Oke, kemudian di sini saya tambahkan lagi satu keterangan dengan rumus, menggunakan rumus if. Kalau di Excel rumus if itu seperti ini, if, maka untuk yang diakses kita menggunakan i nya 2, if dalam kurung, karena kita menggunakan field maka tekan gini simbol field. Jika field rata lebih besar dari sama dengan 65 maka dia lulus, dan jika kurang dari sama dengan 65 maka dia akan remedi, kemudian kurung tutup. Kemudian kita bisa menyimpan query ini dengan cara klik kanan, pilih save, kemudian ganti namanya menjadi query key spasi data nilai siswa, kemudian oke. Bagaimana untuk membuat query juga sangat sederhana. Sini bisa kita close. Untuk proses selanjutnya yaitu membuat form. Di sini kita menggunakan query sebagai acuan, maka di tengah klik pada key data nilai siswa, kemudian create, kemudian form, maka yang akan muncul seperti ini. Ini untuk mengukur, kita bisa ukur sedemikian rupa agar menjadi rapi. Karena di sini semuanya bergerak, maka untuk merubah ukuran satu persatu bisa dengan blok, klik pada tanda panah ini, klik, kemudian arrange, pilih remove, maka akan bisa dirubah ukurannya satu persatu. Untuk di sini saya akan menambahkan 2 tombol dengan cara klik design view, klik kanan pada home, kemudian klik design view, kemudian ini bisa dilebarkan.
pilih button, tombol untuk menyimpan, dan banyak tombol yang ini, banyak tombol fungsi di sini. Untuk menyimpan kita pilih pada record operation, kemudian pilih save record, kemudian next. Kemudian untuk teksnya di sini Anda bisa menggunakan gambar atau menggunakan teks. Saya menggunakan teks saja. Simpan, kemudian next. Di sini komennya 16. Di sini untuk membuat codingnya nanti. Finish. Maka button simpan sudah terbuat. Untuk button selanjutnya, ya, saya akan menambahkan tombol add new record, membuat data baru. Dan finish. Oke, bisa kita tes untuk menggunakan form yang telah kita buat tadi dengan cara klik kanan, pilih pada form view. Sini bisa kita save terlebih dahulu. Klik kanan save, namanya ya biarkan saja ini. Kemudian nomor urut 1 ada namanya Anton, matematika 90, sains 80, 70, 60, dan rata-rata akan otomatis terisi, keterangan juga otomatis terisi. Maka saya kita klik pada simpan, maka data di sini sudah tersimpan. Untuk selanjutnya bisa kita klik baru, kita bikin 2, nama siswa Mina, matematika 80, 60, 60, 60, maka rata-rata 65. Coba kita gunakan ini 60, rata-rata 60, biarin ini, berarti simpan. Oke, form sudah berhasil kita buat. Bisa kita save. Terus untuk mengecek datanya sudah masuk di tabel, maka klik 2 kali, sudah masuk di query, sudah masuk. Maka langkah selanjutnya yaitu membuat report. Adapun cara untuk membuat report yaitu bisa kita klik pada query, karena kita akan menggunakan query sebagai acuan. Kemudian klik dan pilih pada report wizard, dan kita gunakan semuanya saja, and all. Kemudian next. Di sini saya akan nomor urut akan disortir, kemudian next. Di sini bisa pilih, saya gunakan tabular aja, kemudian next. Untuk tampilannya di sini untuk memilih tampilan saya gunakan yang ini saja, kemudian next. Pilih modify untuk memodif dan preview untuk melihat. Finish, maka dia akan tampil seperti ini. Untuk menambahkan border bisa kita klik kanan di sini, kemudian design view. Sini kita bisa pilih grid line, vertikal atau bold, bisa gunakan yang mana saja. Coba kita preview, maka yang tampil akan seperti ini. Untuk merapikan ini bisa didesain lagi dan dipindah-pindahkan. Klik, dipindahkan sedikit ke kiri. Matematika di sini kita gunakan. Matematika, klik 2 kali untuk mengubah. Saat Indonesia, klik 2 kali untuk merubah. Inggris,
kata-kata dan keterangan nama siswa di sini kita rubah sedikit. Maaf, dan ini bisa kita rubah sedikit. Di sini bisa dilebarkan. Kita preview. Oke, inilah tampilan. Judulnya di sini juga bisa kita rubah. Send view. Data nilai siswa. Dengan save. Coba kita print preview. Oke. Ini mungkin ada kelebihan ukuran kertas tidak sesuai, tapi tampilannya sudah lumayan bagus. Coba kita input data sekali lagi. Inputnya melalui form, klik 2 kali, kemudian coba kita cek last recordnya. Last record ada 2, berarti kita bukan baru nomor 3. Namanya Susi, matematika 90, 80, 60, 50. Dia lulus. Simpan. Baru nomor 4. Mahasiswa Musa, matematika 50, 65, 50, 60. Dia remedi. Simpan. Oke. Formnya sudah selesai, tabel sudah selesai dan sudah terinput dengan rapi. Query juga sudah terisi, sudah terhubung. Reportnya oke. 4. Ya, sudah selesai. Oke, cukup demikian tutorial yang dapat saya berikan. Untuk kekurangan pada tutorial pertama saya ini, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mungkin untuk yang selanjutnya saya akan lebih memantapkan lagi bagaimana cara untuk belajar Microsoft Access yang mudah dan nyaman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Salam bahagia untuk kita semua.